Podcast ayo. Darian atau Nikoda, silahkan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, Madis akan menjelaskan tentang tugasnya apa lali aku. Saya nap engko iki anu ya, cut. Mesti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Madis akan menjelaskan tentang tugas case method. Yang kedua, pertama-tama perkenalkan dari saya sendiri, Ahmad Yan Febrianto, dengan NIM akhir 1037. Dan saya Niko Muhammad Fajar dengan NIM akhir 1032. Saya Intanda Satyanisa Rama dengan NIM akhir 1051. Saya Monika Novelia Puspita dengan NIM akhir 1034. Saya Jessica Ratuania dengan NIM akhir 1039. Saya Vina Maulina Rahmawati dengan NIM akhir 1049. Saya Fehi Herawati dengan NIM akhir 1042. Saya Solihana Vita dengan NIM akhir 1038. Selanjutnya materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Kelihatan kan, Rek? Ini screen-nya. Sudah. Baik, untuk materi yang pertama yaitu prinsip dasar menghitung. Prinsip dasar menghitung dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada prinsip perjumlahan atau rule of sum. Jika suatu himpunan A terbagi ke dalam himpunan bagian A1, A2 sampai dengan AN, maka jumlah unsur pada himpunan A akan sama dengan jumlah semua unsur yang ada pada setiap himpunan bagian A1, A2 sampai dengan AM. Secara tidak langsung, pada prinsip penjumlahan, setiap himpunan bagian A1, A2 sampai dengan AM tidak saling tumpang tindih atau saling lepas. Untuk rumusnya sendiri menjadi A1 ditambah A2 ditambah sampai dengan AN. Untuk himpunan yang saling tumpang tindih tidak berlaku lagi prinsip penjumlahan, dan hal ini harus diselesaikan dengan prinsip inklusi-eksklusi yang akan dibahas kemudian. Untuk contoh kasusnya, yang pertama adalah nomor 1, berapa banyak untai 4 bit yang diawali dengan 10 dan 11. Untuk menyusun untai 4 bit yang diawali dengan 10, memiliki dua langkah. Langkah yang pertama adalah memilih digit ketiga yang bisa dilakukan dalam dua cara, yaitu memilih 0 atau 1. Dan langkah kedua adalah memilih digit keempat yang juga bisa dilakukan dengan dua cara, sehingga banyaknya untai 4 bit yang diawali dengan digit 10 adalah 2 dikali 2 sama dengan 4. Dengan cara yang sama dapat diperoleh banyaknya untai 4 bit yang diawali dengan digit 11, yaitu ada 4 untai. Jadi banyaknya untai 4 bit yang diawali dengan digit 10 dan 11 adalah 4 ditambah 4, yaitu 8. Soal yang kedua yakni, misalkan dalam sebuah rak terdapat 4 buku matematika yang berbeda,
3 buku biologi yang berbeda, dan 2 buku fisika yang berbeda. Berapa banyak cara agar 2 buku dengan bidang yang berbeda dapat dipilih dari rak tersebut? Untuk caranya, ada 3 kemungkinan yang bisa terjadi, yaitu 2 buku terdiri dari 1 buku bidang matematika dan 1 bidang buku biologi, 1 bidang matematika dan 1 bidang fisika, serta 1 bidang biologi dan 1 bidang fisika. Dengan menggunakan prinsip perkalian, terdapat 4 dikali 3 yang hasilnya 12 cara untuk memilih 2 buku yang terdiri dari 1 buku bidang matematika dan 1 bidang biologi. Terdapat 8 cara untuk memilih 2 buku yang terdiri atas 1 bidang matematika dan 1 bidang fisika, serta terdapat 6 cara untuk memilih 2 buku yang terdiri dari 1 buku bidang biologi dan 1 bidang fisika. Karena pemilihan 2 buku dari bidang yang berbeda tersebut sering lepas, maka dengan menggunakan prinsip penambahan, banyak cara agar 2 buku dengan bidang yang berbeda dapat dipilih adalah 26 cara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Penny. Nah, yang selanjutnya yaitu prinsip perkalian. Misalkan sebuah prosedur dapat dipecah dalam 2 penugasan. Penugasan pertama dapat dilakukan dalam N1 cara, dan tugas kedua dapat dilakukan dalam N2 cara setelah tugas pertama dilakukan. Dengan demikian, dalam mengerjakan prosedur tersebut ada N1 kali N2 cara. Secara tidak langsung, pada prinsip perkalian bisa terjadi saling tumpang tindih atau tidak saling lepas. Nah, berikut adalah contoh dari soal prinsip perkalian. Yang pertama, kelompok siswa terdiri dari 4 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Berapa jumlah memilih 1 orang wakil laki-laki dan 1 orang perempuan? Ada 4 kemungkinan memilih 1 orang wakil laki-laki dan 3 kemungkinan memilih 1 wakil perempuan. Jika 2 orang wakil harus dipilih masing-masing 1 laki-laki dan 1 perempuan, maka jumlah kemungkinan perwakilan yang dapat dipilih adalah 4 dikali 3, yaitu ada 12 cara. Soal yang kedua, yaitu berapa banyak string dengan panjang 7 yang mungkin terbentuk dari 2 bit, 0 dan 1. Setiap suku pada string tersebut mempunyai 2 cara pemilihan, yaitu 0 dan 1. Dengan demikian, pada pemilihan string dengan panjang 7 dapat dilakukan dengan mengalihkan angka 2 dengan panjang stringnya yaitu 7, sama dengan 2 pangkat 7, yaitu 128 cara. Selanjutnya yaitu prinsip rumah merpati. Yang kedua yaitu prinsip rumah merpati. Prinsip rumah merpati atau pigeonhole principle adalah suatu teorema yang menyatakan bahwa paling sedikit terdapat 1 sarang yang ditempati oleh 2 ekor merpati. Atau bisa disimpulkan jika n+1 atau lebih objek ditempatkan dalam n buah wadah untuk n bilangan asli, maka paling sedikit terdapat 1 wadah yang berisi 2 atau lebih objek. Penemu prinsip rumah merpati ini adalah Jean Laurecon. Selanjutnya, teorema ini banyak diaplikasikan dalam ranah ilmu lain selain matematika. Tentu saja tidak hanya masalah menempatkan burung merpati, melainkan teorema ini juga bermanfaat dalam bidang komputer karena dapat menghasilkan pengkodean atau program yang lebih efektif dan efisien. Nah, salah satu prinsip rumah merpati pada komputer adalah pada hash collision. Algoritma hash adalah teknik atau metode memetakan data ke sebuah tempat di mana data sebenarnya diubah dalam bentuk lain. Teknik ini biasanya digunakan untuk mengenkripsi sebuah password di dalam database seperti MySQL. Pada Python, cara metode hasting dengan membuat sebuah list yang akan diisi oleh data masukan. Data masukan diberi 2 buah nilai, yaitu value sebagai data tersebut dan juga key sebagai alat untuk memasukkan value ke list. Permasalahan yang terjadi pada hasting adalah apabila terdapat indeks yang terjadi banyak value, maka disebut collision. Menggunakan prinsip pigeonhole, hash collision merupakan hal yang tidak terhindarkan. Anggap list itu sebagai sarang burung merpati dan value yang dimasukkan sebagai burung merpati, sehingga jumlah sarang burung merpati selalu lebih sedikit daripada merpatinya. Nah, contoh soalnya, saat ujian nasional, siswa SMA dengan jumlah total 111 siswa diwajibkan untuk mengerjakan ujian di 4 ruang komputer yang tersedia.
berapa jumlah siswa setiap ruangannya. Karena ada 4 ruangan, maka 111 dibagi 4. Itu ada 27, sekian, atau 27 sisa 3. Maka kita hanya perlu menganggap bahwa 3 siswa ini masuk ke ruangan yang berbeda-beda. Sehingga paling sedikit itu menurut prinsip pigeonhole kita temukan 27 tambah 1 sama dengan 28 siswa setiap ruangannya. Materi yang ketiga adalah permutasi. Permutasi adalah susunan yang dapat dibentuk dari suatu kumpulan objek yang diambil sebagian atau seluruhnya dengan memperhatikan urutannya. Poin penting yang menjadi perbedaan antara permutasi dan kombinasi adalah perhatian pada pengurutannya. Ini, di mana pada permutasi memperhatikan urutan, sedangkan pada kombinasi tidak memperhatikan urutannya. Misalnya susunan XY dan YX pada permutasi dihitung sama dengan 2, sedangkan pada kombinasi hanya dihitung 1. Terdapat 5 jenis permutasi, yaitu yang pertama permutasi N unsur yang berbeda. Banyak N, permutasi banyak N sama dengan N faktorial. Dan jenis kedua ada permutasi R dari N unsur dengan 0 kurang sama dengan R, kurang dari sama dengan N. Lalu ada rumusnya sebagai yaitu N permutasi R sama dengan N faktorial dibagi N kurang R faktorial. Lalu jenis ketiga yaitu permutasi siklis atau melingkar. Dengan rumus P siklis sama dengan N-1 faktorial. Lalu jenis keempat yaitu permutasi dengan unsur yang sama, yaitu N permutasi R1, R2, sampai Rn sama dengan N faktorial dibagi R1 faktorial, R2 faktorial, R3 faktorial, dan sampai Rn faktorial. Lalu ada jenis yang kelima yaitu permutasi berulang, yaitu permutasi banyak N sama dengan N pangkat R. Soal dari permutasi. Berapa banyaknya permutasi dari cara duduk yang dapat terjadi jika 8 orang disediakan 4 kursi, sedangkan salah seorang daripadanya selalu duduk di kursi tertentu? Pembahasannya, dari soal dikatakan salah seorang selalu duduk di kursi tertentu, sehingga jika salah seorang selalu duduk di kursi tertentu, maka tinggal 7 orang dengan 3 kursi kosong. Dengan demikian, banyaknya cara duduk yaitu permutasi 7,3 sama dengan 7 faktorial dibagi 7 kurang 3 faktorial sama dengan 7 faktorial dibagi 4 faktorial sama dengan 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial per 4 faktorial sama dengan 210 cara duduk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan membahas tentang kombinasi. Mana kombinasi itu adalah salah satu cabang matematika yang berhubungan dengan pemilihan objek-objek atau disebut elemen-elemen dari suatu himpunan elemen-elemen. Nah, perbedaan permutasi dan kombinasi ini kan mirip-mirip. Jadi perbedaan permutasi dan kombinasi itu kalau kombinasi itu tidak memperhatikan urutan, sedangkan permutasi itu memperhatikan urutan. Contohnya itu jika kita ingin menyusun berapa banyaknya yang kita menentukan dari 2 aksara dari huruf A, B, C, kalau menggunakan konsep kombinasi itu hasilnya adalah AB, AC, dan BC. Namun jika kita menggunakan prinsip permutasi itu banyaknya cara yaitu AB, AC, BC, BA, CA, dan CB. Nah, teori kombinasi ini banyak diaplikasikan dalam probabilitas dan statistik. Namun yang paling utama adalah dalam bidang komputer. Kecerdasan buatan dan komputer dan fungsi logik adalah salah satu penerapan teori kombinasi. Komputer juga dapat melakukan perhitungan logika rasional sistematis secara cepat dan tepat. Keterbatasan komputer dapat diatasi dengan logika matematis, sedangkan persoalan matematis dapat dikomputerisasi
akan layaknya menghitung banyaknya pasif dalam timbangan. Dan rumus kombinasi yaitu C N faktorial dibagi N kurangi K faktorial dikali K faktorial, di mana N ini itu merupakan jumlah dalam satu set, sedangkan sedangkan K ini banyaknya objek yang dipilih. Dan contoh soalnya terdapat yaitu yang pertama, jika sebuah himpunan A memiliki 4 anggota, yaitu 1, 2, 3, dan 4, kemudian akan dibagi-bagi menjadi himpunan kecil, di mana setiap himpunan bagian terdiri dari 2 anggota. Maka berapa banyak himpunan bagian yang dapat dibuat, yaitu yang pertama yaitu kita akan menentukan di mana N-nya yaitu 4 dan K-nya itu 2, dan menghitung 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial, di mana hasilnya yaitu 6. Dan soal kedua yaitu ada sebuah pemungutan suara dalam suatu organisasi. Kandidat yang bisa dipilih adalah 5 orang. Yang mendapat suara terbanyak akan diangkat menjadi ketua, yang mendapatkan suara kedua terbanyak akan diangkat menjadi wakil ketua, dan yang mendapatkan suara ketiga terbanyak akan menjadi sekretaris. Ada berapa banyak kemungkinan dari hasil pemungutan suara yang terjadi? Nah, di sini kita bisa tahu bahwa seluruh jumlah orang yang terdapat dalam set itu 5 orang, sedangkan K-nya itu 3, di mana K itu termasuk ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Dan cara menghitungnya yaitu yang pertama dicari perhitungan 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 3 faktorial dikali 3 faktorial, di mana hasilnya yaitu 10. Nah, contoh dari penggunaan kombinasi yaitu dengan menggunakan bahasa pemrograman MATLAB, di mana algoritma pemrogramannya yaitu pertama dicari inputan nilai N dan K, yang kedua dihitung M, dan yang ketiga ini adalah mencari N, M, dan K. Selanjutnya yang terakhir yaitu dicari C atau kombinasi itu sendiri, dan lalu di print atau dicetak. Ke bawah. Nah, ini adalah hasil dari pemrograman menggunakan MATLAB, di mana di sini terdapat hasil dari penghitungannya. Udah selesai semua ya, Rek. Nih, ada yang mau ditambahin lagi atau ada yang kurang mau dimasukin lagi di laporannya? Nanti data rapiin ini nanti. Nambah. Dari saya sudah cukup mungkin. Buat posternya gimana? Ada yang kesulitan? Tak share screen ya? Iya, ya. Silahkan. Posternya kayak gitu, Rek. Apa ada yang kurang atau ini kekecilan? Menurutku itu sudah bagus, tapi bagus juga. Sudah cukup mungkin. Kalau buat judulnya mending pakai matematika discrete apa pakai ini aja, pada sebabnya aja. Aku belum bisa sih. Apa nak? Suaramu tidak jelas. Oh ya, sorry. Judul pakai matematika discrete apa sih
pakai analisis ini, analisis per bagian nih. Oh, judul tugas ikut ah. Nah, Kak, iki lho di poster kan di atas pakai matematika discrete, tapi di bawahnya ada sih per subbab B. Mau pakai yang matematika discrete apa pakai penalaran induktif terus apa gitu. Pada aku. Menurutku yang ini matematika discrete aja nggak apa-apa sih. Terus yang ini kan nanti ada penjelasan kayak rumah merpati, terus ini apa itu. Oke dah. Yang lain. Iya, bagus gitu. Oh ya itu apa perhitungan matematika sama rumah merpati kalau nggak salah banyak ya. Itu kira-kira cukup nggak masuk di situ? Mau Ntar yang dirangkum dimasukin, aja dah. iya, definisinya aja kan rangkumannya. Iya sih. Kalau mau juga pakai contoh soal sedikit nggak apa-apa sih. Kayak kan tadi pakai apa ya? Ini kan ada contohnya yang punyamu apa? Ini ya, punyamu kombinasi ya, Intan. Iya. Iya, ini contohnya nanti pakai ini aja. Paling buat kecerdasan buatan atau artificial intelligence sama uji logik ini. Oh oke. Contoh programnya sama pengertiannya. Nangkep ya? Apa? Enggak, ya nangkep Kak. Iya, nangkap. Apa ntar dibuat doksa kita buat rangkuman? Kayak minggu kemarin. Terserah, yang lain gimana? Langsung di bawah ya nggak apa-apa nggak sih? Biar nggak usah bikin lagi. Oh ya, nanti tinggal dihapus itu aja ya. Boleh dah. Berarti ini tinggal tulis ininya aja, definisinya aja. Iya, yang mau dimasukin ke poster apa aja. Kalau ada penerapan ke ilmu komputer itu lebih baik juga sih. Data buat rangkuman di bawah. Apa mending contoh penerapannya aja di ilmu komputer, nggak usah definisi umumnya. Boleh, soalnya kan ini umum ya. Ini pengertian apa materinya masih umum. Mungkin banyak yang udah tahu, jadi penerapannya aja di posternya dimasukin. Gimana? Boleh tuh. Boleh. Isi dah yang buat rangkumannya yang mau dimasukin ke poster. Salah satu minta tolong share screen, Rek. Lihat aja, terlihat progresnya nanti.
Share screen apa, Nat? Yang gidok bawah. Yang ketika apa-apa. Bentar.
Udah, tah, ini rangkumnya. Udah kayak udah semua tah. Udah. Silakan dikerjakan profil ini posternya ya. DL nanti malam kan ya? Iya. Rekordannya juga udah. Mau ditutup tah? Bisa? Ayo, yang membuka silakan ditutup. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.